Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang Gayatri Rajapatni, wanita hebat di balik kejayaan Majapahit. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Gayatri atau Rajapatni merupakan salah satu istri Raden Wijaya, raja pertama Majapahit pada tahun 1293 hingga 1309, yang menurunkan raja-raja selanjutnya. Nagara Kertagama menuliskan Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanegara. Raja terakhir Singosari yaitu Tribhuwana bergelar Tribhuwaneswari, Mahadewi bergelar Narendra Duhita, Jayendra Dewi bergelar Pranya Pramita, dan Gayatri bergelar Rajapatni. Raden Wijaya juga memiliki seorang istri dari Melayu bernama Darapetak bergelar Indreswari. Dari kelima istri tersebut, yang memberikan keturunan hanya Darapetak dan Gayatri. Dari Darapetak lahir Jayanegara, sedangkan dari Gayatri lahir Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi. Tribhuwana Tunggadewi inilah yang kemudian menurunkan raja-raja Majapahit selanjutnya. Siapa dan bagaimana peran Gayatri dalam sejarah kerajaan Majapahit hingga mencapai masa gemilangnya? Siapa pula Gayatri Rajapatni ini? Dalam buku Gayatri Rajapatni, perempuan di balik kejayaan Majapahit, karya Aldrich, dijelaskan Gayatri adalah putri bungsu dari Kertanegara Raja Singosari. Setelah serbuan kerajaan Kediri terhadap kerajaan Singosari dan mengakibatkan orang tuanya meninggal, Gayatri memiliki tekad untuk membangun kembali kerajaan Singosari yang luluh lantak oleh serangan Jayakatwang, yaitu Raja Kediri. Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintahan di atas sisa-sisa kejayaan kerajaan Singosari. Putri yang digambarkan sebagai sosok Prajana Paramita atau Dewi Kebijaksanaan tertinggi ini berhasil melahirkan pemimpin. Bukan saja yang lahir dari rahimnya, tetapi juga dari kebijaksanaan dan akal budi yang terasa. Diakui secara ataupun tidak, Gayatri adalah sosok di belakang nama besar Raden Wijaya, suaminya, Gajah Mada, Mahapatinya, Ratu Tribhuwana, putri sulungnya, dan cucunya Raja Hayam Wuruk. Dalam buku ini digambarkan Gayatri Rajapatni lebih memilih untuk tidak menjadi Raja Majapahit saat Jayanegara wafat, alih-alih menjadikan putrinya Tribhuwana Tunggadewi untuk menjadi raja. Langkah bijak tersebut diambil karena berbagai alasan. Salah satunya karena Gayatri tidak ingin sengketa internal di masa lalu berlanjut, mengingat ia adalah putri Raja Singosari. Alasan lainnya adalah karena Gayatri telah memasuki masa biksuka. Gayatri dengan kearifannya lebih memilih menjadi ibu suri dan memastikan kerajaan Majapahit dijalankan oleh orang-orang yang tepat. Seperti bagaimana ia menjadikan seorang Gajah Mada yang seorang rakyat biasa menjadi Mahapati. Ia tidak hanya menuruti kehendak egonya semata untuk menjadi pemimpin, tetapi ia memikirkan masa depan kerajaan Majapahit. Gayatri dengan perilaku hidupnya sungguh telah memberikan inspirasi nyata bagi perempuan bahkan di masa kini. Kitab Pararaton menyebutkan Raden Wijaya hanya menikahi 2 orang putri Kertanegara saja. Pemberitaan tersebut terjadi sebelum Majapahit berdiri. Diperkirakan mula-mula Raden Wijaya hanya menikahi Tribhuwaneswari dan Gayatri saja. Baru setelah Majapahit berdiri, ia menikahi Mahadewi dan Jayendra Dewi pula. Dalam Kidung Harsawijaya, Tribhuwana dan juga Gayatri masing-masing disebut dengan nama Puspawati dan Pusparasmi. Pada saat Singosari runtuh akibat serangan Jayakatwang pada tahun 1292, Raden Wijaya hanya sempat menyelamatkan Tribhuwana saja, sedangkan Gayatri ditawan musuh di Kediri. Setelah Raden Wijaya berpura-pura menyerah pada Jayakatwang, baru ia bisa bertemu Gayatri kembali. Pararaton menyebutkan Raden Wijaya bersekutu dengan bangsa Tatar atau Mongol untuk dapat mengalahkan Jayakatwang. Konon Raja Tatar bersedia membantu Majapahit karena Arya Wiraraja menawarkan Tribhuwana dan Gayatri sebagai hadiah.
Kisah tersebut hanyalah imajinasi pengarang para raton saja, karena tujuan utama pengiriman pasukan Mongol yang dipimpin Ike Mese ke Tanah Jawa adalah untuk menaklukkan Kertanegara. Setelah Jayaka kalah, Raden Wijaya dan Arya Wiraraja ganti menghadapi pasukan Tatar. Dikisahkan dalam para raton bahwa kedua putri siap untuk diserahkan dengan syarat tentara Tatar harus menyembunyikan senjatanya masing-masing. Karena kedua putri tersebut takut melihat senjata dan darah. Maka ketika pasukan Tatar tanpa senjata datang menjemput kedua putri, pasukan Raden Wijaya segera membantai mereka. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit sejak tahun 1293. Ia meninggal pada tahun 1309 dan digantikan putranya yaitu Jayanegara. Di tahun 1328, Jayanegara mati dibunuh Ratanca tanpa memiliki keturunan. Menurut negara Kertagama, sebagai sesepuh keluarga kerajaan yang masih hidup, Gayatri berhak atas tahta. Akan tetapi, Gayatri saat itu sudah mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dengan menjadi bhiksuni atau pendeta Buddha. Ia lalu memerintahkan putrinya Tribhuwana Tunggadewi naik tahta mewakilinya pada tahun 1329 menggantikan Jayanegara yang tidak punya keturunan. Pada tahun 1350, Tribhuwana Tunggadewi turun tahta bersamaan dengan meninggalnya Gayatri. Walaupun ini diragukan kebenarannya, karena menurut prasasti Singosari, Ratu Tribhuwana masih memerintah sampai pada tahun 1351. Negara Kertagama seolah memberitakan kalau tahta Jayanegara diwarisi oleh Gayatri, karena ibu tirinya itu adalah putri Kertanegara. Mengingat Gayatri adalah putri bungsu, kemungkinan saat itu istri-istri Raden Wijaya yang lain sudah meninggal semua dan garis keturunan yang masih tersisa adalah Gayatri. Karena Gayatri telah menjadi bhiksuni, maka pemerintahannya pun diwakili oleh putrinya, Tribhuwana Tunggadewi, yang diangkat sebagai Raja Putri atau Raja Perempuan. Sebutan untuk membedakan dengan istilah ratu dalam bahasa Jawa yang berarti penguasa. Sementara pihak menganggap berita dalam negara Kertagama tersebut kuranglah tepat. Karena pada tahun 1351 Tribhuwana Tunggadewi masih menjadi Raja Putri. Terbukti dengan ditemukannya prasasti Singosari. Negara Kertagama dan para raton juga memberitakan pada tahun 1362 Hayam Wuruk atau Raja keempat mengadakan upacara serada memperingati 12 tahun meninggalnya Gayatri Rajapatni. Tahun kelahiran dan usia Gayatri tidak diketahui secara pasti. Namun keberadaan tahun wafatnya dipastikan ia meninggal dalam usia yang cukup tua. Demikianlah kisah tentang Gayatri Rajapatni, wanita hebat di balik kejayaan Majapahit. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Jika Kamrademi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.